Shalom saudara-saudara yang dipanggil Allah dan dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah yang Maha Kudus, kami hadir di hadapan-Mu dengan kerendahan hati dan pengucapan syukur. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tak terhingga, yang memungkinkan kami mendengarkan renungan firman-Mu. Saat kami bersiap-siap untuk memasuki waktu yang berharga ini, kami memohon kehadiran-Mu yang penuh kuasa. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar dapat memahami dengan benar apa yang Kau katakan melalui firman-Mu. Ajarkan kami hikmat-Mu dan berikan kami wawasan yang dalam memahami kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Engkau mengenal setiap individu dengan sempurna. Engkau mengetahui beban, kebutuhan, dan kerinduan hati mereka. Kami berdoa agar Engkau menyertai mereka dan menguatkan iman mereka. Berikanlah penghiburan bagi yang sedang dalam duka, dan berikanlah harapan bagi yang merasa putus asa. Ya Bapa, kami mohon agar setiap orang yang mendengarkan renungan ini diberikan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran-Mu. Tolonglah setiap orang untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dan berikanlah pengarahan dan pertolongan kepada saudara yang menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal-Mu melalui firman-Mu. Kami berdoa semoga setiap kata yang kami dengar hari ini mengubah hidup kami dan membawa kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan kita sebagai pengikut Kristus, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, kesulitan, dan pencobaan. Namun, firman Allah menjanjikan kepada kita kemenangan melalui iman kita kepadanya. Dalam setiap perjuangan kita dapat hidup dalam kemenangan yang Kristus sediakan bagi kita. Pertama-tama, hidup berkemenangan sebagai orang Kristen dimulai dengan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah sumber kehidupan yang sejati, dan melalui Dia kita dapat mengalami kemenangan yang abadi. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ketika kita tetap bersatu dengan Kristus dan hidup di dalamnya, kita akan mengalami pertumbuhan spiritual yang memberikan kekuatan bagi kita. Melalui doa, membaca firman, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan pengabdian kepada Tuhan, kita memperkuat hubungan kita dengannya. Allah berjanji bahwa jika kita mencarinya dengan segenap hati kita akan menemukannya. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat 13. "Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati." Selanjutnya, hidup berkemenangan sebagai orang Kristen juga melibatkan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Allah memberikan Roh-Nya kepada kita sebagai penghibur, pembimbing, dan penolong kita sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berjanji bahwa kita akan menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksinya di seluruh dunia. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mengatasi godaan, mengalahkan dosa, dan hidup dalam kebenaran. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada saat kita hidup dalam kekuatan Roh Kudus, kita tidak hanya memiliki kemenangan atas kehidupan pribadi kita, tetapi juga mampu mempengaruhi orang lain dan menjadi saksi yang kuat bagi Kristus. Tidak kalah pentingnya, hidup berkemenangan sebagai orang Kristen juga membutuhkan iman yang teguh dalam janji-janji Allah. Allah telah memberikan janji-janjinya yang luar biasa dalam firman-Nya, dan ketika kita percaya dan hidup sesuai dengan janji-janji itu, kita akan mengalami kemenangan yang tak terbatas. Yakobus 1 ayat 6 mengingatkan kita bahwa iman yang teguh tanpa keraguan-raguan adalah kunci untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman yang teguh, mengandalkan janji-janji Allah meskipun terkadang situasi sekitar kita mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Saat kita menghadapi kesulitan, ayat yang menguatkan dalam Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apabila kita mempercayai rencana Allah, kita tahu bahwa Dia akan menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, meskipun kita tidak selalu memahami caranya. Hidup berkemenangan sebagai orang Kristen juga melibatkan pemahaman dan penghayatan tentang identitas kita dalam Kristus. Ketika kita mempercayai dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah, ditebus dan diberkati oleh-Nya. Dalam Kristus, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Hidup berkemenangan sebagai orang Kristen tidak tergantung pada kekuatan atau kemampuan kita sendiri, tetapi hanya dalam kuasa Kristus yang bekerja dalam diri kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dan kemenangan. Saudara-saudaraku, hidup berkemenangan sebagai orang Kristen tidak berarti bahwa kita akan terhindar dari kesulitan atau penderitaan dalam dunia ini. Namun, dengan hubungan erat dengan Tuhan, hidup dalam kuasa Roh Kudus, mempercayai janji-janji Allah, mengenali identitas kita dalam Kristus, dan hidup dalam iman yang teguh, kita dapat mengalami kemenangan yang sejati. Marilah kita tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup ini, tetapi marilah kita tetap berpegang pada Allah yang kuat dan janjinya yang tak tergoyahkan. Yakinlah bahwa dalam Kristus kita adalah lebih dari pemenang dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang sempurna, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Semoga kita semua sebagai umat Kristus hidup dalam kemenangan-Nya, memuliakan-Nya dalam segala hal, dan menjadi terang bagi dunia yang gelap. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami memohon kepadamu untuk memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami dapat melakukan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa,
Kami berseru kepadamu untuk memberikan perlindungan yang sempurna saat kami beristirahat di malam hari ini. Jadikanlah tidur kami sebagai waktu penyegaran dan pemulihan, di mana tubuh dan jiwa kami diperbaharui oleh kasih dan kehadiran-Mu. Kami berharap agar Engkau menjaga kami dari segala gangguan dan bahaya saat kami tidur, sehingga kami dapat merasakan ketenangan yang hanya Engkau bisa berikan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia, tanah air yang kami cintai. Engkau telah memberikan kepada kami keragaman budaya, agama, dan suku yang luar biasa. Kami meminta kepadamu untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan kami. Jadikanlah kami bangsa yang adil, bijaksana, dan berkasih sayang satu sama lain. Dan lindungilah kami dari segala ancaman dan bahaya yang mengintai, baik dari dalam maupun luar. Jadikanlah negeri kami tempat damai, sejahtera, dan berkat. Bapa Surgawi, permohonan kami ini kami sampaikan dengan penuh keyakinan dan harapan kepadamu, karena Engkau adalah Sang Pemberi hidup, kebijaksanaan, dan kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.